Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video keempat kali ini kita bakal membahas mengenai application structure, di mana di sini saya akan menjelaskan dari PDF yang dibuat oleh Bapak Syaufi. Oke, di sini pertama-tama kita ke overview-nya terlebih dahulu, yang di mana di Y2 ini menganut pola desain MVC atau model view controller, di mana untuk model itu mempresentasikan data, logika, bisnis, serta aturan-aturan yang ada. Sedangkan view representasi masukan atau keluaran ke atau dari model, dan yang selanjutnya ada controller, yaitu menerima masukan dan berubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Kemudian selain MVC, sebuah aplikasi ini juga memiliki yang pertama ada entry script, di mana PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Ini diakses langsung oleh pengguna. Nah, mereka juga merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Kemudian ada application, di mana application ini merupakan objek yang dapat diakses secara langsung. Jadi, kita bisa mengaksesnya secara langsung, bisa diakses secara global dan langsung. Kemudian, objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Kemudian komponen application ini merupakan objek-objek yang tergantung dengan aplikasi, tergabung dengan application, dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Di sini juga ada modules yang merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit, yaitu sebuah aplikasi dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul. Kemudian ada filters yang mempresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Dan yang terakhir ada widget, di mana objek yang biasanya diletakkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Oke, di sini juga ada struktur dari aplikasi Y2, ada bagian dari aplikasi Y2, di mana yang paling atas ada entry script, dan yang terakhir ada asset bundle. Oke, kemudian di sini ada entry script, di mana entry script ini merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y2. Nah, setiap aplikasi Y ini, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script. Entry script ini untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. Entry script biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Kemudian entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama ada mendefinisikan konstansa global, meregister komposer autoloader, mengikut sertakan kelas Y, memuat konfigurasi aplikasi, membuat dan mengkonfigurasi instance dari aplikasi, memanggil fungsi Y base application run untuk memproses permintaan. Nah, di sini ada note selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, Y juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Jadi tidak hanya digunakan untuk membuat aplikasi web saja. Kemudian di sini untuk entry script untuk aplikasi webnya bisa dituliskan shortcut-nya seperti ini, diletakkan pada folder web, kemudian pada CSS, pada file index.php. Oke, kemudian selanjutnya kita menuju ke application, di mana di application ini merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui Y-app. Kemudian konfigurasi dari application juga akan dibuat bersamaan dengan pembuatan application di entry script. File konfigurasi untuk basic template di filenya bernama web.php. Jadi untuk file konfigurasinya bernama web.php seperti ini. Kemudian untuk file konfigurasi berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan aplikasi. Di sini ada komponen-komponen gitu. Kemudian ada application property, di mana properti dari aplikasi Y2 ini dapat diakses melalui Y-app nama property. Kemudian untuk require property dari aplikasi Y, yang pertama ada Y base application ID, yang merupakan properti yang menyimpan ID dari aplikasi.
ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan lainnya. Gunakan hanya alphanumerik untuk ID. Jadi hanya alphanumerik lagi. Hanya numerik. Kemudian di base application base path, yaitu properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Nah, berikut ini adalah beberapa properti lainnya. Yang pertama ada base application name untuk menyimpan nama dari aplikasi. Ada base application component yang merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Ada base application modules yang merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Dan yang terakhir, ada base application default root untuk menentukan root yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Nah, nilai default dari properti ini adalah site index. Kemudian ada application komponen, di mana sebuah aplikasi dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh nih, komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan root dari sebuah request. Lalu, komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Nah, komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Jadi, pertama kali akan digunakannya. Nah, berikut ini beberapa komponen inti dari aplikasi Y2, yaitu ada DB yang mengelola hubungan dengan database, DB database. Kemudian ada error handler, yaitu untuk menangani error atau exception pada PHP. Jadi, untuk menangani error-error biasanya ada error handler pada aplikasi Y2. Kemudian ada user yang menangani autentikasi user dan lain-lain. Kemudian data controller, yaitu controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan request dan memberikan tanggapan respons. Controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuknya menjadi tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format controller ID controller.php. Nah, sebagai contoh nih, file jurusan controller.php merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Kemudian ada controller action. Oke. Nah, di sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lain dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID, contoh action create. Penggunaan dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID atau action ID. Kemudian sebagai contoh, action create dari controller jurusan dapat diakses melalui root jurusan create. Oke. Kemudian secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja, tanpa nama action. Dan action default dapat diganti melalui property default action. Kemudian selain ada controller action, ada controller best practice, di mana di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil. Dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Nah, secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan request seperti HTTP headers, cookies, request, parameter, dan lain-lain. Nah, juga dapat memanggil metode dari model atau dari komponen lain. Dapat juga menggunakan views untuk membentuk respons atau keluaran. Nah, seharusnya tidak memproses data permintaan atau request. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam model. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML lebih baik dilakukan pada views. Nah, kemudian di sini ada model. Nah, di mana model ini adalah bagian dari arsitektur MVC yang sudah saya jelaskan tadi, di mana model adalah objek yang digunakan untuk mempresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model juga dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Jadi kita bisa mengaplikasikannya untuk menghubungkan dengan tabel, ataupun kita bisa menggunakannya sendiri. Kemudian sebuah model dapat memiliki atribut labels, validation rules, dan lain-lain. Atribut
merepresentasikan data dalam sebuah model, yaitu model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian ada atribut labels, yaitu label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Nah, jika model dibuat menggunakan G, maka sebuah field dalam tabel akan dibuatkan atribut labels-nya secara otomatis. Nah, kemudian untuk validasinya, setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus tervalidasi terlebih dahulu. Contoh nih, contoh validasinya, jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi dari 15. Nah, email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi, untuk proses validasi ini dapat diatur melalui metode rules. Kemudian untuk model best practice, secara garis besar kita bisa mengambil sebuah model, yaitu dapat berisi aturan mempresentasikan data bisnis. Dapat berisi validation rule, aturan validasi untuk memastikan validitas dan integritas data. Kemudian dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Kemudian seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Dan seharusnya juga tidak mengikut sertakan kode HTML. Nah, kode HTML ini lebih baik diletakkan pada view, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Kemudian di sini ada view, di mana pada MVC kan model view controller. Kemudian yang kedua ada view, di mana view adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML dengan pertimbangan keamanan. Di sini untuk menghindari cross-site scripting, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Di mana kita menggunakan Y-helper HTML encode untuk menampilkan data teks, dan juga kita menggunakan metode Y-helper HTML verifier process untuk menampilkan data HTML. Kemudian untuk sebuah view dapat di-render atau dipanggil dari controller. Nah, dari controller ini, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode. Yang pertama ada render, memanggil view dan menetapkan layout. Kemudian ada render partial yang memanggil view tanpa layout apapun. Kemudian ada render ajax yang memanggil view tanpa layout. Dan mengikutsertakan semua JS dan CSS. Nah, di sini kita biasa digunakan untuk merespon request ajax. Kemudian ada render file, di mana render file ini dan render konten ini adalah dua metode yang relatif jarang digunakan. Ya, saya juga belum pernah menggunakannya. Kemudian di sini ada beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah directory yang sama. Contoh, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada directory jurusan. Kemudian di sini ada layout, di mana layout ini adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi. Nah, secara default terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Kemudian tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi seperti menu diletakkan dalam file main.php. Jadi semuanya kita masukkan ke main.php seperti ini. Kemudian ada filter. Filter ini merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Nah, filter dapat digunakan dengan meletakkan di dalam metode behavior pada sebuah controller. Contoh-contoh, ada contoh nih, built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Nah, filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Nah, kita lihat nih di sini untuk contohnya. Kemudian untuk built-in filter lain yang cukup berguna ada HTTP cache, yaitu untuk mengimplementasikan caching di sisi klien. Kemudian ada page cache, yaitu mengimplementasikan cache di sisi server. Kemudian di sini ada aset. Apa sih aset itu? Nah, aset pada aplikasi merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh di sini ada file CSS atau JS.
Kemudian untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Nah, pada aplikasi Y2 ini direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles, yaitu ada file CSS atau JS tidak secara langsung diinputkan dalam view. Kemudian aset bundle diinputkan pada view dengan memanggil metode register. Nah, dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web, yang akan mengkopikannya secara otomatis. Nah, yang terakhir ada jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan update, file aset otomatis akan diperbaharui. Nah, di sini ada notes, yaitu widget akan secara otomatis mengikutkan file aset yang dibutuhkan. Jadi contohnya seperti ini. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk application structure. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.